beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pembelajaran IPA kita mulai tepat sesuai dengan jadwal. Kemudian yang kedua, dalam presentase pembelajaran saya yang paling penting, yang semua penting, tapi saya mengutamakan presensi, kehadiran kalian dalam pembelajaran IPA. Ini persentase terbesar. Makanya saya minta pada saat pembelajaran kalian bergabung secara tepat waktu, kemudian terpresensi, terdokumentasi dengan baik. Di samping itu nanti akan ada tugas-tugas. Silakan tugas-tugasnya dikerjakan sebaik-baiknya. Syukur bisa nilai 100 ya di setiap tugas yang saya sampaikan. Kemudian bagi yang mau izin, kalau ada apa-apa silakan izin langsung dijabri sebisa mungkin sebelum pembelajaran supaya nanti bisa terekam sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Oke. Baik, kita untuk IPA semester 1 ini ada 7 bab. Ya, banyak ya. Kalau semester depan nanti kita cuma ada 5 bab, tapi untuk ini kita ada 7 bab. Nah, tentunya nanti ada 7 kali penilaian harian. Ada 7 hari penilaian harian. Nah, saya biasa ada remedi tentu. Kalau ada yang kamu misalnya nilainya kurang, dan lain sebagainya, nanti bisa remedi pada waktu yang saya persiapkan. Begitu, kemudian ada 7 tugas besar, ada 7 tugas kecil, tetap nanti ada banyak tugas kecil-kecil, tapi yang ada 7 tugas besar, kemudian ada 7 penilaian harian. Kemudian materi saya biasanya saya share terlebih dahulu. Kalau kamu misalnya longgar, itu kamu bisa dicetak materinya itu kamu cetak, kemudian nanti kita tinggal bahas. Nanti ada buku pendamping, ada buku paket. 3 itu nanti sumber utama saya lah. Yang pertama materi yang saya sampaikan, kemudian yang kedua buku pendamping, kemudian yang ketiga ada buku paket. Dan ini kalau bisa kamu punya semua. Kalau bisa. Tapi setidaknya kalau tidak punya ya buku paket sama materi yang dari saya. Materi yang dari saya nanti akan saya share dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Nah, karena dalam bentuk PDF itu kan file kan nanti lebih mudah untuk mengaturnya. Bawa kemana-mananya itu kalau file lebih enak. Baik ya, langsung saja kita masuk ke bab pertama. Bab pertama tentang gerak. Baik, pada pembahasan tentang gerak, sudah terlihat? Sudah belum? Sudah Pak. Ya, ini Sudah, Pak. Ya. Apa itu gerak? Nah, gerak itu perubahan posisi. Perubahan posisi itu dinamakan dengan gerak. Nah, posisi apa? Nah, posisi itu adalah kedudukan suatu benda terhadap benda lain, terhadap ajuan tertentu, itu namanya posisi. Posisinya berarti ajuannya tertentu. Nah, perubahan posisi itu namanya kita dikatakan bergerak apabila kita mengalami perubahan posisi. Ya. Jadi gerak itu merupakan perubahan posisi. Jadi sesuatu benda itu dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan posisi.
Jadi, benda itu dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan perubahan posisi. Kalau dia posisinya tetap, maka dia tidak dikatakan bergerak. Nah, untuk mempermudah, maka suatu itu dikatakan koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius ini koordinat Kartesius. Jadi ada sumbu X, yang ke sana sumbu X, yang ke atas sumbu Y. Ke atas sumbu X, ke atas sumbu Y, kemudian ke kanan sumbu Y, kanan kiri ya. Nah, ini ditulis 1, ini enggak ada ya. 2, 3, 4, 5. Nah, ke kiri, karena ini sumbu X negatif, maka ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Yang ke atas, ke sumbu Y ini positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ke bawah, ini kan sumbu Y negatif. Berarti min 1, min 2, 3, min 4, min 5. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa ya. Di yang ke kanan itu apa? Positif, yang ke atas juga positif. Kemudian yang ke kiri itu negatif, yang ke bawah juga negatif. Kemudian ada anak sekalian, nah, posisi suatu benda itu dinyatakan dalam koordinat begini. Nah, selalu dimulai dari sumbu X dulu. Ini keliru. Ini misalnya ada titik B di sini. Titik B di sini. Maka posisinya dia itu sumbu X dulu. Ini X-nya kan 4. Berarti ditulis dalam kurung 4, koma. Nah, kemudian ke Y-nya. Y-nya 2. Berarti 4,2. Nah, yang A misalnya. Ini juga salah. Yang A, ini ke X dulu. X-nya 2, di dalam kurung. Kemudian ke kanannya, berarti 2, ingat ya, selalu dimulai di sumbu X. Ini sumbu X. Kemudian yang sana, yang 2 ini sumbu Y. 2 ini sumbu X. Yang 4 ini sumbu Y. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Baik, lanjut. Nah, anak-anak sekalian, coba ini saya minta salah satu nih. Nah, ini titiknya berapa ini? Katakanlah ini titik C. Ini berapa, koma berapa? Oke, coba di Saya, Pak, Vidya, 8B. Oke. Berapa Fit? Mohon maaf tadi mic-nya ke-mute. Iya. Saya lagi bincang-bincang sama Pak Pras itu, jadi nggak enak. Ini sensitif. Ya, ini berapa Fit ya? Tadi? Negatif 4,5. Ya, jadi ke X dulu. Ke X dulu. Ini kan di sini ya. Nah, di sini. Ini ke sana berarti negatif 4. Nah, ke sananya 5 berarti negatif 4. Itu yang nah. Jadi selalu sumbu X dulu, dilanjutkan dengan sumbu Y. Nah, lanjutnya, yang penting lain,
Jadi suatu benda itu bergerak apabila berubah posisinya. Misalnya dari A ke B. Nah, ini berarti dia berubah ke sana. Nah, berubah dari A ke B, maka dikatakan bergerak. Kalau dia tetap di A saja, berarti dia tidak bergerak. Di B saja, itu tidak bergerak. Di C saja, dia tidak. Nah, dia akan dikatakan bergerak apabila berubah dari satu posisi ke posisi yang lain. Ingat-ingat ya. Jadi benda bergerak itu pada hakikatnya adalah merubah posisi. Nah, di dalam persoalan tentang gerak itu ada dua yang sensitif, saya kira yang isu penting yang harus kamu pahami di awal, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Nah, apa itu jarak? Apa itu perpindahan? Ya, kamu bisa melihat ilustrasi berikut. Jadi, kamu fokusnya di jarak dan perpindahan. Apa toh itu jarak? Apa itu perpindahan? Nah, kenapa jarak? Kenapa perpindahan? Di isu penting. Yang pertama jarak, yang kedua perpindahan. Baik, saya akan share screen. Sudah tampak? Sudah tampak belum? Sudah, Pak. Sudah. Bisa? Iya, bagus tapi nggak stabil. Nah, ini. Kamu ingin jalan, ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Gambar alun-alun Wonosobo. Alun-alun. Nah, alun-alun. Ini alun-alun Wonosobo. Ini saya ambil dari Google Map. Nah, di sini sekolah kita ini sebelah sini. Diandaikan kamu ingin jalan dari sini, perempatan Jalan Kartini. Ini Jalan Kartini yang ke sana. Ini Jalan Ponorogo ini. Nah, ini Jalan Merdeka. Nah, diandaikan kamu jalan dari perempatan Jalan Kartini ini mau ke pojok Pendopo Wonosobo di sebelah sini. Nah, ketika kamu jalannya dari sini ke sana, begitu, kemudian pindah ke sini, ke kanan, maka kamu telah menempuh ke sana sebanyak 387,54 meter. Jadi kamu dari sini, ini titik awal di Jalan Kartini, ini titik awal, kamu awalnya ada di sini, kemudian ini akhirnya ada di sana. Ini akhir. Kamu jalan ke sana, seret, kemudian ke kanan, maka kamu sama saja melakukan bergerak sejauh 387,54. Nah, ini kamu namakan jarak. Jaraknya 387,54 meter. Taunya dari mana? Ya ini. Ini panjangnya ini 100 sekian, ditambah sekian, ketemu 387,54. Nah, ini namanya apa sekali lagi? Jarak. Apa itu jarak? Jarak itu panjang lintasan. Ini panjang lintasan. 387,54 meter. Nah, sekarang perpindahannya berapa? Perpindahannya berapa sekarang? Dan tahu nggak perpindahan caranya gimana? Kalau kita mau langsung masuk ke Google, kita bisa hitung. Nah, perpindahannya itu 288,73. Perpindahannya 288,73
73 meter. Oke, paham ya? Nek jarak itu kamu hitung panjang lintasannya, kabeh rono, dari sini ke sana, terus balik rono, 387,54, tapi nek perpindahan itu hanya diukur ininya, Pak. Rono. Ya. Kalau mau mudah ya sama dengan kayak misalnya kalau kamu lihat segitiga siku-siku itu, misalnya ke sana ini 3, kamu misalnya bergerak ke sana 3, bergerak ke sana 4. Nah, berapa jaraknya? Dari sini berarti jaraknya sama dengan 7. Dari mana? 3 ditambah 4. Tapi perpindahannya berapa? Nah, perpindahannya ya ini, panjang ini. Nah, ini perpindahan. Jadi perpindahannya, karena ini siku-siku, jadi perpindahannya sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 25 sama dengan ini. Bisa membedakan jarak dan perpindahan ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke, bisa. Ingat-ingat ya. Nek jarak itu panjang lintasan, jadi lintasan ini ditambah lintasan ini, tapi perpindahan itu harus dilihat dari di awal sama posisi akhir. Ini yang saya kira konsep mendasar yang harus kamu kuasai sebelum kamu belajar yang lain-lain. Ini ingat-ingat, nek jarak itu dijumlah, semua panjang lintasannya dijumlah, tapi kalau perpindahan itu hanya dilihat posisi awal sama posisi akhirnya saja. Kayak tadi yang saya sampaikan itu. Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Oke, bagus. Sekali lagi, nek jarak itu panjang lintasan, nek perpindahan itu hanya dilihat posisi awal dan posisi akhirnya saja. Nah, contoh yang lain, misalnya ini nanti di soal, sebentar saya bukakan soalnya. Lihat soalnya. Bentar ya. Nah, ini. Sebenarnya contoh soal 1. Amir bergerak dari titik A menuju C melalui B. Amir bergerak dari titik A menuju C melalui B. Dari C, Amir kembali ke A. Kita lihat berapa jarak, berapa perpindahan. Kita lihat. Dari A ke C, berarti C melalui B. Berarti kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari C, kembali ke A. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, dan kembali ke D. 12, 13, 14. Maka jarak tempuh Amir itu 14 meter. Ya. Di jarak itu dihitung KB. Hitung KB semuanya dihitung. Itu ketemu 14. Nah, berapa perpindahannya? Nah, perpindahannya, keperpindahan itu hanya dilihat posisi awal, dan posisi akhir. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di D. Posisi awal di A, posisi akhirnya di D. Nah, berarti sekitar ini.
Nah, 1, 2. Berarti perpindahannya sama dengan 2 ke kiri. Biasakan kalau ada pindahan itu ada arahnya. Tapi kalau jarak tidak usah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa. Bisa, Oke. Pak. Oke, baik. Silahkan kamu pelajari materi ini, jarak dan perpindahan sebaik-baiknya. Jadi ada jarak, ada perpindahan. Nek jarak itu lintasannya kabeh ditung, ya. Nek perpindahan itu hanya dilihat awal dan akhirnya saja. Nek ingat sekali lagi, nek jarak kuwi kabeh panjang lintasan, tapi nek perpindahan itu hanya dilihat posisi awal dan posisi akhir. Nah, kamu bisa menentukan berapa jarak, berapa perpindahan itu lewat Google itu bisa mudah sekali. Misalnya coba saya contohkan yang punya saya misalnya. Yang punya saya misalnya. Misalnya punya saya. Kita bisa melihat melalui lini masa kita, lini masa. Jadi caranya melihat lini masa itu, kamu masuk ke mana email yang mau kamu pakai, kemudian kamu klik account, di account kamu cari lini masa. Lini masa ada di nah ini lini masa, kita buka di tempat yang pernah kita kunjungi. Bisa kita buka. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Terlihat. Nah, misalnya kita mau tahu kamu kemarin atau pas kapan kemana saja, itu bisa dilihat. Nanti di Google itu lewat titik-titik begini. Nah, misalnya ini ada tulisan Bandung, berarti saya pernah ke Bandung tanggal 6 sampai tanggal 12 September. Itu tahun kemarin. Atau misalnya saya mau lihat saya hari Senin kemarin kemana saja, bisa kita klik di sini. Ini Senin atau Selasa, tanggal 2021, kemarin wae lah. Bulan apa? Juli, harinya, kemarin hari apa? Kamis ya, tanggal 15. Nah, tag. Nah ini, nah, berarti ini lintasan saya pas hari Kamis. Hari Kamis. Jadi dari mana? Gria Jatijaya, yang muter-muter. Bahkan waktunya itu bisa dicek nih. Dari mana, mau kemana, berapa kilo, itu kelihatan di sini. Ini 3,6 kilo, sejauh 1,7, itu bisa dicek. Nah, kamu juga bisa menentukan di sini. Tanggal Senin, tanggal 12. Nah, ini tanggal 12 lintasannya. Tanggal 13. Nah, ini kan jauh sekali. Itu ya anak-anak ya. Jadi kita bisa menentukan jarak perpindahan kita itu pakai lini masa. Pakai lini masa kita. Dan lebih mudah. Lebih mudah. Tuh, kamu pakai apa itu kelihatan moda transportasi. Berapa kilo nanti bisa ditentukan. Nah, nek panjang lintasan ini namanya jarak. Tuh, jarak. Ini jarak. Tapi nek perpindahan itu tidak melihat lintasannya, dia melihat hanya posisi awal dan posisi akhir. Berarti panjangnya ini. Nah, panjangnya ini itu namanya perpindahan. Panjangnya ini namanya perpindahan, tapi muter iki lewat ngendi wae kuwi jenenge jarak. Paham ya sampai di sini ya? Jadi nek jarak kuwi pokoke kuwi lintasan kabeh diitung, nek perpindahan itu hanya dilihat posisi awal dan posisi akhir.
Baik, anak-anak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021. Mohon maaf, ini saya ada rapat di Dinas Pendidikan. Setelah sini saya langsung ke Dinas Pendidikan. Dan saya silakan kamu belajar sebaik-baiknya. Terima kasih yang sudah datang. Biasanya saya absen satu-satu ini. Saya absen satu-satu, yang tidak berangkat biar langsung ketahuan. Baik, terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung. Semoga sehat. Kita berjumpa lagi insya Allah hari Senin ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pak. Terima kasih, Pak.